Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad. Waja'alana fi dari da'wah wal irsyad. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad. Wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fid da'wati wal irsyad. Fafazu fid dunya wal ma'ad. Alhamdulillah. Lina Rekruta Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Galigo. Terima kasih pada Siruntuki Kaimang Atar Iya Ngajata karena kita tafsir bahasa Ogi yang kai Pataru Religius Teluk Pulau Pura Ramping Ki di ngajang laboe karena surah Al-Falaq Nia surah An-Nas. Alhamdulillah pada malam hari ini akan kita lanjutkan pengajian kita tafsir Al-Quran berbahasa Bugis. Baik para hadirin dan hadirat yang ada di berita, kami persilahkan dengan hormat untuk melanjutkan pengajian kita Al-An. Tafadhal masykur ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi sayyidina rasulillah. Wa syarrul umuri muhdasatuhā wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza. وَاجْعَلْهُ مُحَاطًا بِالْخَيْرَاتِ وَالْأَنْوَارِ وَالْبَرَكَاتِ ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق بدراسة هذا الكتاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك وأسرارنا بأنوار مشاهدتك وعقولنا بأنوار التفكر والفهم عنك ونفوسنا بأنوار التزكية وأجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة وزواتنا بالتحقق بنور العبودية بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Insyaallah malam ini kita lanjutkan bacaan kita dan insyaallah kita akan memasuki suratul Ikhlas. Ini kumpulan daripada 3 kul. Jadi insyaallah kul yang pertama dan yang kedua kita sudah melampauinya. Sekarang ini suratul Ikhlas. Jadi untuk menyempurnakan 3 kul yang terkenal yang menjadi bacaan mulia atau wirid bagi sebagian besar umat Islam, ya termasuk ulama kita di Darud Da'wah wal Irsyad. Jadi
sekarang kita masuk kepada suratul Ikhlas. Ya, kita teruskan bacaannya. Ia surah riasangi surah Al-Ikhlas. Ya. Nasaba sininna ayak natampue majello manangi riasewan napuangi. Ya. Jadi Anda Guruta di sini menyatakan surah ini namanya Al-Ikhlas. Ya, sebabnya dikatakan Al-Ikhlas itu karena semua ayat yang terkandung di dalamnya sebanyak 4 ayat itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau as-siwanna Allah Ta'ala, ya, tauhidullah, wahdaniyatullah. Kalau dalam bahasa akidah, wahdaniyatullah, ya. Al-Ikhlas, ya, sebenarnya Al-Ikhlas ini ikhlas. Kalau dalam bahasa Bugis, mapasi mata-mata, ya, karena Allah, ya, semata. Itu yang dimaksud ikhlas. Dan ini dituntut bagi kita umat Islam ini, apapun yang kita laksanakan, ya, kebaikan mesti kita ikhlas tanpa pasti mata-mata. Tidak ada interest lain, ya, kecuali menuntut ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sedikit saya sebutkan kata ikhlas ini karena kita sering menggunakan, ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ia surah, ya, jadi ia surah saya surah Makkiyah, ya, seperti yang kita baca sebelumnya. Kul a'udzu birabbil nas, kul a'udzu birabbil falak, ya, semuanya surah Makkiyah. Artinya surah yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut Makkiyah. Kalau sesudahnya disebut Madaniyah. Ripaturungi munrinna surah An-Nas. Ya, jadi suratun Nas yolo. Ya, nah apa nih? Al-Ikhlas. Nah, itu dari segi apa namanya? Susunan, ya, turunnya ayat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan secara keseluruhan di Baitul Izzah, ya, yang disebut malam kemuliaan Lailatul Qadar. Kemudian selama 22 tahun, ya, diturunkan secara beransur, ya, kepada Rasulullah sesuai dengan, ya, keperluan, ya, pada masa itu. Tujuannya tentunya untuk memudahkan mengetahui maksud dan tujuan ayat tersebut. Ia surah tampu ia ayat, jadi hanya 4 ayat saja, selain daripada Bismillah ini. Ya, Bismillah tidak termasuk ayat atau bagian daripada suratul Ikhlas. Dia hanya ayat Al-Quran sebagai apa namanya, untuk membedakan, ya, jadi hanya sebagai pertanda, ya, bahwa Bismillah di sini pertanda antara surah sebelumnya dan surah sesudahnya. Jadi sekarang suratul Ikhlas ada Bismillahnya karena sebelum itu ada suratul Masad, ya, suratul Masad. Insyaallah kita akan baca
mungkin minggu depan ya, atau pekan depan, pekan apa namanya, 2 pekan lagi lah ya, insya Allah ya, kita lihat waktunya. Nah, jadi ini sangat basic, artinya asas. Kita seakan-akan mengulang. Nasabah ya pala mana nih surai we iris semanat ni betuan nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pembatas antara surah sebelumnya dan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Allahus samad. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi 4 surah, 4 ayat. Ya, 4. Betuan agak betuan na iwe apa ya? Qul huwallahu ahad. Ya. Puadai iye Muhammad. Ya, jadi katakan ini Muhammad, puadai iye Muhammad, makadai. Ya. Ia naritu puang Allah Ta'ala puasewa. Jadi ditegaskan di situ huwallahu ahad. Ya. Ia naritu. Ia naroh puang Allah Ta'ala. Engkau biasa bertuang apa karo? Ia naroh. Ia naritu. Ya. Puang Allah Ta'ala ahadun puasewa. Ya. Tuhan yang Maha Esa, kalau kita gunakan bahasa Pancasila, ya, bahasa Indonesia. Qul huwallahu ahad. Ya. Nah, jadi ulama itu mengatakan semua ini adalah nama Allah. Jadi huwa juga nama Allah. Allah memanglah namanya, lafdzul jalalah. Ahadun juga nama. Jadi kita boleh memanggil ya huwa, ya Allah, ya ahad. Nah, ini sengaja saya sebutkan karena itu biasa menjadi pembahasan juga di kalangan ya orang-orang yang berdoa atau yang berzikir. Ya. Ada yang mengatakan tidak boleh huwa ini. Ya, padahal ada di dalam Al-Quran. Kul katakan Muhammad huwa. Ya, jadi huwa itu adalah nama Tuhan. Huwa Allah. Ya, kalau dari segi susunan, ini sedikit saya masuk ini supaya lebih jelas. Huwa ini sepatutnya dia kembali kemana? Kan tidak ada ini. Kembali ke Allah itu tidak mungkin sebab dia di depan. Ya. Jadi itu sebabnya dikatakan di dalam bahasan tafsir huwa ini adalah damirus syan. Ya, damirus syan itu ya, artinya yang terkait dengan nama Allah. Ya, nama Allah. Jadi huwa nama Allah. Allah memang nama Allah. Ahadun ya, nama Allah. Oke, jadi manasan itu puade Muhammad makadai ia naritu puang Allah Ta'ala. Ya, ia naritu. Ia naruh puang Allah Ta'ala puasewa. Ya, puasewa. Ya. Jadi itu nama semua itu. Atau sifat ya, kepada Tuhan. Pada Allah. Ya. Itu yang pertama. Jadi kul ini kan mukhatabnya kepada Nabi Muhammad seperti kul-kul yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Dan seakan-akan dia perintah ini turun kepada Nabi Muhammad. Ya.
huwallahu ahad. Ya. Allahus samad. Ya. Puang ria perluange risinin na siwa-siwai. Puang ria perluange risinin na siwa-siwai. Artinya Allah itu dibutuhkan oleh segala makhluk. Itu namanya as-samad. Ya, as-samad. Nah, biasa kalau dalam bahasa Indonesia tempat bergantung, artinya dialah yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Ya. Tapi kalau kita mau sempurnakan, Allah itu huwal ghani. Dia tidak memerlukan sedikit pun kepada makhluknya, tetapi makhluknya lah yang memerlukan kepadanya. Ya, itu di dalam bahasan tauhid ada namanya al-istighna wal ihtiyaj ilaihi. Ya, jadi dua itu. Jadi makna samad di sini ya, kalau menurut ulama tauhid ya mengandungi dua hal. Ya. Allah itu sama sekali istighna, tidak memerlukan sedikit pun. Wa qaimun binafsi, tidak memerlukan sedikit pun. Wal ghaniyul hamid. Ya. Justru makhluk atau ciptaan Allah lah yang memerlukan kepada Allah. Itu namanya Allahus Samad. Ya. Saya kira ini sudah aku betuan aku pura ria perluange. Puang ria perluange. Ya, risininda sewa-sewai. Tampui betuan puang de nama mala. Risininda sewa-sewai. Naria perluang risininda sewa-sewai. Ya, de nama mala walgani. Kemudian diperlukan. Itu dua itu yang harus ada. Dan perkataan istighna ihtiyaj ini, inilah yang mengandungi sifat-sifat Allah. Yang 13 yang kita baca itu. Ya, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, dan ada sifat ma'ani. Ya, 3. Saya kira ini sudah pas kita juga baca di dalam kitab Al-Luma lil Imam Abil Hasan Ali Al-Asy'ari, ya seperti itu. Jadi as-samad ini mengandungi istilah istighna dan ihtiyaj ilaihi. Artinya meliputi semua sifat yang kita yakini di dalam sifat-sifat wajib Allah. Jadi kata samad ini ada semua. Ya. Di sini hanya penguat. Huwa, Allah, Ahad. Di sini ada wahdaniyah. Ada wujud. Ada ismul jalalah. Lam yalid. De naimana. Lam yalid. Dia tidak beranak. Artinya tidak mempunyai anak atau tidak melahirkan anak. De naimana, tidak melahirkan anak. Walam yulad, enrangnya deto
nari manakang, tidak juga dilahirkan. Jadi tidak ada bapak atau ibunya. Artinya tidak ada yang menjadi sebab kelahirannya. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Dek nai mana, dek to nari manakang. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Enrenge tengeng katoi napunai yang kata ti ko de lenya. Ada titik di sini satu, ada di sini satu, ada di sini satu. Enrenge tengeng katoi napunai kor itu di sewa-sewa naewa pada. Betul. Jadi dia gagak kor itu di sewa-sewa naewa pada. Yang tidak ada sama sekali kufuan. Artinya sama dengannya. Kufu itu bahasa Indonesia sudah kufu. Orang mau nikah, kawin, ya laki-laki perempuan itu harus sekufu. Artinya ada apa namanya kesesuaian. Itu sekufu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak ada samanya. Itu makna lam yakun lahu. Tidak ada sama sekali baginya sedikit pun ahadun, satu pun kufuan yang sama dengannya. Jadi segala bentuk ucapan ataupun keyakinan yang bisa menunjukkan Tuhan itu ada samanya, maka itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Jadi itu sebabnya kita di dalam memberikan penjelasan tentang sifat-sifat Allah ini, mesti sifat-sifat itu hanya ada pada Allah. Kalau mendengar umpamanya, jangan disamakan dengan pendengarannya selain Allah. Manusia, binatang, malaikat dan sebagainya jangan. Melihat begitu juga, kuasa begitu juga, berkehendak begitu juga. Itu sifatul ma'ani itu mesti sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat pendengaran khusus, sifat penglihatan khusus. Dan itu sebabnya kita tidak tidak berani mengatakan Allah itu punya tangan. Mungkin ada yang mengatakan kenapa tidak sama dengan pendengaran tadi. Artinya Allah itu mendengar tapi tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Allah itu punya tangan tapi tidak sama dengan tangan makhluk. Tidak bisa disamakan. Karena pendengaran itu abstrak. Sementara kalau tangan itu kan jelas. Jawariyah. Artinya batang tubuh kita, jasmani kita. Jadi kalau kita mengatakan tangan Tuhan, walaupun kita mengatakan tidak sama dengan tangan Tuhan, jadi tidak bolehlah, karena tetap
ada makna jawarih yang tersangkut di dalam pemahaman kita. Ya. Jadi jangan disamakan dengan sifatul ma'ani karena dia ada maknawi saja. Nah, kalau ini jawarih, ya, ada tangan, ada mata dan sebagainya. Walaupun itu disebutkan di dalam Al-Quran, yadullah fauqa aidihim, ada tangan di situ. Ya. Apa namanya? Isnail fulka bi ayunina. Jadi ada mata di situ. Ya. Jadi tetapi kalau kita lihat lafaz-lafaz Al-Quran yang memberikan isyarat kepada apa namanya tangan, duduk, ataupun di mana mata dan sebagainya, itu kita lihat bahwa di situ bukan tidak menunjukkan sebagai sifat. Nah, ya, isyaratnya bukan kepada sifat. Nah, itu sebabnya ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa ayat-ayat yang seperti itu, yang mempunyai makna yang mirip ya, dengan makhluknya, maka itu namanya ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Jadi ayat mutasyabihat ini ada penjelasannya yang sudah disebutkan oleh ulama kita. Saya kira tidak perlu saya sebutkan di sini. Hanya saya sentuh ini supaya kita ada kaitan di situ. Jadi Al-Quran tegas sekali. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tegas. Lam yalid. Jadi tidak ada anak. Jadi kita tidak ada istilah anak Tuhan, tidak ada. Ya. Atau bapak Tuhan atau Tuhan bapak, tidak ada. Ya. Jadi lam yalid walam yulad. Lam yakun lahu kufuwan. Jadi betul bahwa surah ini adalah suratul Ikhlas karena semua ayat-ayat yang terkandung yang 4 ini menunjukkan kepada wahdaniyatullah, as-siwanna pun Allah Ta'ala. Ya, sifat as-siwanna pun Allah Ta'ala. Dia pada padanna. Ya, tidak ada samanya. Tidak boleh kita sentuh perkataan yang menunjukkan ya persamaan dengan apa namanya dengan makhluknya. Saya kira inilah apa namanya makna yang kita bisa paham. Dan saya kira tinggal nanti dicoba-coba lagi diulang ini apa namanya mengenali huruf-huruf ini. Ya, renge tenggang katoi. Ini titik ya, ada titik napunai angka tuh titik gue. Jadi berapa titik ini yang hilang ini? Mungkin ya bisa dilihat itu di aslinya. Ya, napunai, kori itu disewa-sewa, naewa pada pun Allah Ta'ala. Naewa pada itu kufuan. Ya. Disewa-sewa ahadun. Lam yakun lahu kufuwan ahadun. Jadi carana dari guru tabetuang ini enrenge tenggang katoi na pun naik koritu disewa-sewa naewa pada. Sama sekali tidak ada. Yang sama itu tegas, ya jelas apa namanya pernyataan ayat ini bahwa kita tidak boleh memahami ya sesuatu itu yang bisa melenceng atau membawa kepada menyerupakan Allah dengan makhluknya.
Oke. Nah, inar betuan naro, ya. Itulah arti yang telah dituliskan oleh Pandai Guruta. Sekarang kita pindah kepada tafsirnya, tafsirena. Ya, tafsirena ya. Tafsirena. Tidak ada fa dalam bahasa Bugis. Jadi pinjam pa saja. Ya. Seakan-akan tafsirena. Angka riwayat. Jadi ada riwayat. Angka riwayat narampe panguluta ad-dhahak. Ya. Panguluta ad-dhahak. Tidak salah, ini seorang tabi'in ya. Min kibari tabi'in. Rima Jepunna kapire mappa dua ya. Nah, jadi ini mungkin sababun nuzul, sababnya naturunnya ya. Apa sebab? Ini narampe riwayatnya. Angka riwayat narampe panguluta ad-dhahak. Rima Jepunna kapire mappa dua ya, al-musyrikuna. Nasuroi Amir ibni Tufail. Ya. Lokkari nabitta, atau mangololori nabitta sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disuruh. Ya Amir ya, turi surona Arab Quraisy ya. Ada di Arab Madinah lah. Ya. Nah, napuadangi nabitta makkada. Ya. Napuadangi nabitta makkada. Mau patah tere-tere asyik dia ngekeng. Ya, betulnya kamu rusakkan persatuan kita. Ya, selama ini kami bersatu menyembah berhala, ya, bukan menyembah Tuhan. Nah, tapi setelah kamu datang ya, mengajarkan ketauhidan ini, maka nasang mau patah tere-tere nih. Artinya kamu menjadikan bercerai-berai, tak tere ya, itu bahasa Bugis. Asik diakeng, artinya persatuan kita, persaudaraan kita. Endrenge mutan roy ini puakeng, kamu juga sumpah ya, Tuhan kita, berhalanya lah maksudnya. Muab bokor ini agamana nenemu. Muab bokor ini agamana nenemu. Karena kamu belakangi tinggalkan agama nenek moyangmu. Ya. Nareko mupugaui mapakuero Muhammad nasabaki akasiasiangmu. Ya. Jadi kalau kamu lakukan itu ya, dengan sebab kamu ini orang miskin, ya, mumaelo sogi, ya, papisauni jama-jama mutu. Ya, tidak usah itu. Nanti kita berikan harta yang banyak. Ya, ikeng padepunga ko parang-parang. Ya, ikepah ada apa di sini ya? Oke, ikepah padepunga ko ya, kamilah yang mengumpulkan harta benda. Jadi jangan khawatir. Itu katanya Amir bin Tufail kepada Nabi. Ya kuiro nasang akasia singemu nasabaki mau pakro pada ini tuh. Ya, ini pemperekuaran parang. Ya, iyan namu anareko mupugaui mapakuero nasaba ujangemu. Ya, jadi kalau kamu lakukan itu karena kamu ini artinya sakit, ya sakit gila maksudnya. Taro nih masih dikeng
buraiko. Ya, tidak apalah kami usahakan berikan obat. Nah, kalau memang betul na aku mako jangan memang toko, ya sabana. Kena podang na bita. Ya. Iyare ga mo pugau gau ero nasaba maelo mo mabaine makunre makasing. Atau kamu lakukan ini semua karena kamu ingin kawin dengan perempuan yang baik. Ya, artinya makunre makasing. Ya. Papesau ni jama-jamamu tu. Papesau ni jama-jamamu. Ikepa pasiala ko makunre makasing siaga mupoji. Siap memberikan perempuan wanita-wanita untuk dikawini. Yang penting jangan kamu laksanakan itu. Ya. Jadi waktu nang kalinga iro, tanang katalut pertona syara melon ni areng asogireng, melon ni urai na reko malasay, melon ni areng ya makunren na reko melon betona mabine, maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia Nabi lastu bifakirin wala majnunin, yang merasa kabasarana. Tanya ka to fakir to kasiasi. Tanya to ka to malasa to ujangan. Wala hawaitu mra'atan. Deto maelo kimakun rayenda. Bukan saya memerlukan istri yang cantik, yang apa rupawan. Ana Rasulullah. Ya surona ka pungala ta'ala. Ada hukum utampai ko menang min ibadatil asnam ila ibadatihi ta'ala. Ya, utampai ko pajaini sompai itu berhalamu mulau sompai kong Allah ta'ala. Itulah tugas. Ya, maka itu satu riwayat. Ya. Wa arsaluhu saniyata. Kemudian dikirimkan lagi untuk kedua kalinya. Wa qalu, dan mereka mengatakan kullahu bayyin lana jinsa ma'budik. Ya. Kemudian delegasi yang kedua ini, tadi yang pertama itu yang terkait dengan pemberian-pemberian yang mau diberikan. Ini yang kedua ini mereka mengatakan kullahu, katakan kepada Muhammad itu, coba jelaskan kepada kami jinsa ma'budik. Ya. Maga betana jenisna yero, apa jenis daripada Tuhan yang kamu sembah itu. Amin zahabin, adakah Tuhanmu itu dari emas? Au min fiddah, ya, atau dari perak? Jadi fa'anzalallahu hazihi surah, maka Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan siapakah ma'bud itu, artinya yang disembah ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah ya. Ini artinya tadi ini yang apa namanya? Tania ka tahu kasiasi. Anrenge tania toka tahu jangan. Anrenge deto gaga makunrai wasinai. Iya surona ka pungala ta'ala. Nasuro ka tampai ko menang mpelaiwi asompa barahalai. Mulokka sompai puangi pungala ta'ala. Aga nasuro si paimang mabek kadua lokari nabita nanapuadangi makada ya panasakeng watana coba jelaskan panasakeng
retak na puamu, maga retak na jenisnya. Apa jenis Tuhanmu itu? Retak na puamu. Ya. Maga memang retak na puamu. Ulawa ga, salaka ga, aga napaturo ni pong Allah Ta'ala, iya suratul Ikhlas. Jadi riwayat ini riwayat sebab turunnya ayat ini. Ya, untuk bahan ceramah lah kalau yang mau berceramah. Ya. Yang pertama, ya, risuroi Nabi sallallahu alaihi wasallam papahangiwi menanro kapire mapat dua ya. Rima jepunna puang nasompai Nabi sallallahu alaihi wasallam silaingan puan nasompai tau mapat dua ya. Silaingan atau nadena pada ya namanya silaingan ya silaingan puan nasompai tau mapat dua ya. Nasabak iya puan nasompai Nabi sallallahu alaihi wasallam puan matung kereng risakna puan matung kereng risakna ahadun ya sewami ya matung kereng risipana ya. Jadi matung kereng ya wahdaniyatuz zat risakna wahdaniyatus sifat matung kereng risipana enreng matung kereng rigau-gauna wahdaniyatul af'al ya, jadi itu yang dikatakan ahad. Jadi roh ahadun ya menurut yewe tafsir yewe telu ya wahdaniyatuz zat wahdaniyatus sifat wahdaniyatul af'al ya rigau-gau nah puang Allah Ta'ala dek gaga naewa pada puang Allah Ta'ala dek gaga naewa pada enrenge deto gaga siga tatina ko deto gaga konsinna ya itu bahasa Indonesia ya konsinna tanah de gaga newa pada itu ga konsinna la syarikalah. Itu yang pertama yang disampaikan. Itu yang dikatakan huwallahu ahad. Nah, ini tafsirin lah ya. Yang kedua, puang ria malari risininna siwa-siwai. Ya, artinya dibutuhkan oleh segala-galanya. Artinya tidak ada sesuatu apapun kecuali dia memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puang ria malari risininna siwa-siwai. Nareko engka akatana yari gaminasanna ya nade gaga si kalica amalarenna puangnya lauri atanna ya, sama yang saya jelaskan tadi istighna walihtiyaj ya, jadi puang Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada makhluknya, tapi makhluknya lah yang perlu ya kepadanya. Itu keyakinan yang benar, yang dikatakan tauhid. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Yang ketiga, dia mana? Ya, dia tidak beranak. Maka dan diguruta an-nasafi de gaga naewa pada puange kan karena de gaga sitinaja napo baine nasabaki nade ne mana tuh ande guruta Imam an-Nasafi dia larinya ke situ ya artinya dia gaga naewa pada tidak ada yang sepatutnya ya dia jadikan istri kan dia bisa beranak. Enrenge
deto nariem manakan. Nah, degaga ambok na dega indok na. Engkari aya narampe panguluta Ibnu Abbas engkari waya ya. Engkari waya narampe panguluta Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Abdullah ibni Abbas. Ya, sapusisan nabita. Ini yang meriwayatkan satu riwayat. Rimaja punnar itu makadai dek nai mana puang Allah Ta'ala pada toha memana na Maryam. Ya. Enrenge de nariem manakan pada toha riem manakan na Isa alaihi salam. Isa enrenge Uzair. Ya. Jadi napada Uzair dan napada Isa. Ya. Dia nawading apa kripi pancaji puang. Ya. Maryam, Isa, Uzair. Ya, ini kemana kok kurangnya Isa ibnullah, Uzair ibnullah, nauzubillah. Ya, Maryam ya sebagai ya, Tuhan. Nah, yang keempat, enrengnya tengang kato napunai pong Allah Ta'ala sewa-sewa mewai pada yarega naewa makonsi lam yakun lahu kufuwan ahad. Napat tu ada. Ya, sudah putus ya, tidak bisa lagi, itu sudah pasti itu. Iya surai napacingi wipong Allah Ta'ala pole rikonsie enrenge abdi lampilange. Jadi rupung Allah Ta'ala suci ya daripada kongsi dan suci daripada bilangan. Jadi dia nawat dimakadaki dua telu yang kekonsina la syarikalah. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu sudah cukup kalau kita memahami pernyataan itu sudah melambangkan makna lam yakun lahu kufuwan ahad. Ia surai apa miayakna. Ya. Ini kan tafsir ya, jadi dia sebutkan lagi. Temaka ripena bahasa Bugis temaka ripena. Ya. Sangat ringkas. Ya. Sangat apa namanya itu? Simple ya. Temaka ripena. Nekia temaka to lamunna akatana. Ya, sangat mendalam maksudnya ayat ini. Napanesai sipa matanrena puangnya. Dan ya sipa arajana kor itu. Nah, ada yang hilang di sini. Mungkin sipa arajana ke sipa agana. Ya. Yang jelas, napanesai sifat-sifat napung Allah Ta'ala engkau rampe ko ilmu tauhid pada orang pengekir onaro artinya sifat-sifat Allah itu semua menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napacingi wipuange oleh risipa alamange dan dia sifat akurangannya an-nakais. Kita kan jadi kalau kita bicara tentang sifat itu ada namanya sifatu kamalin.
sifat kesempurnaan. Sifatu jamalin, ya, sifat keindahan. Sifatu jalalin, sifat keagungan. Ya, yang mana na tampu ya sifat-sifat na pun Allah Ta'ala. Ya. Dan ini tidak ada pada makhluknya. Sekalipun mungkin sama seperti tadi ada mendengar, melihat, kuasa, berkehendak, berbicara, mutakallim, berilmu, hidup. Nah, ini semua sifat-sifat ma'ani yang kalau sepintas semua ada pada manusia tetapi tidak bisa disamakan karena sifat-sifat ini termasuk sifatu kamalin, kesempurnaan Allah. Ya. Allah tidak ada sifat nakais. Ya. Aku makadaki pung Allah Ta'ala dek nareng kalinga. Artinya mataru pung Allah Ta'ala. Nah, tidak mungkin lah. Ya, mataru itu sifat kekurangan. Ya. Dia kita ya buta pun Allah Ta'ala. Nauzubillah. Tidaklah, mustahil lah. Ya, karena itu bukan kesempurnaan. Mutakallim. Dia nak bicara pun Allah Ta'ala. Artinya pepe. Ya, pepe itu satu kekurangan. Jadi itu tidak bisa dinisbahkan kepada Allah yang mempunyai sifatu kamalin, sifatu jamalin, dan sifatu jalalin. Ayak mamulangnya napanasay asewana na napadei abilampilanna napadei. Ya, artinya tidak ada. Ya, dia menidakkan dalam bahasa kita kan menidakkan. Ya, bahasa Bugis napadei abilampilanna nrenge asusunganna. Ya tersusun, Tuhan tidak tersusun. Ya kalau makhluknya kan ada dagingnya, kalau manusia ada dagingnya, ada darahnya, ada tulang-tulangnya, ada rambut, itu tersusun. Ya, kalau Tuhan tidak, berbeda. Ya, jadi berbeda dengan makhluknya. Itu ayat pertama. Jadi tidak ada pembilangan di situ. Dan tidak ada tarkib, ya, la tarkib wala ta'did atau adat. Ayat maduai napan nesai asukuran dari itu. Allahus samad. Napan nesai asukuran pun Allah Ta'ala. Dia tidak membutuhkan, tapi dia yang dibutuhkan. Napan nesai asukuran. Huwal ganiyul hamid. Ya. Nana padei sipa akurangenge lam yalid walam yulad. Nania sipa alamangnya. Ya, sebenarnya kemakadaki beranak. Ya, maknanya dia kurang karena dia memerlukan anak. Ya. Kalau dikatakan diperanakan, maknanya dia lemah karena dia tidak bisa lahir wujud kalau tidak ada yang melahirkan. Berarti dia lemah. Lam yakun lam yalid walam yulad. Ayat matelue napan nesai rima jepuna puange kadeng. Ya, kadeng itu bahasa Ugi ya, kadeng. Kadimon. Kadeng, degaga pamulanna. La awal liwujudi. Ya, kadeng. Nania deto na funai pacapurang betona baken la akhir liwujudi. Jadi huwal awwalu huwal akhir. Lam yalid wa lam yulad. Ayat mapakna napanesai arajanna anrenge tandrena unrona pung Allah Ta'ala. Dek na punai konsi. Itulah ya, penjelasan nanti berupa tafsir yang terkait dengan suratul Ikhlas ini.
Ya, jadi saya kira bagus ini ya pemahaman-pemahaman yang bersifat dakwah ya. Cuma saya mengalihkan sedikit masuk kepada keyakinan atau akidah. Nah, tapi Andre Gurta di sini banyak memberikan penjelasan yang terkait dengan dakwah yang patut ya disampaikan kepada masyarakat umum. Itulah isinya ya qul huwallahu ahad. Ya, kemudian mungkin kita tidak perlu menambah lagi surah. Ya, kita bicara tentang 3 surah ini. Seperti yang saya maklumkan sebelum ini tadi bahwa 3 surah ini menjadi wiridan, ya wirid umum ya masyarakat kita, ya termasuk warga Darul Da'wah Irsyad. Ya, mungkin yang biasa kita mendengar dari guru itu selalu diwasiatkan itu membaca 3 kul ini ya, kalau mau tidur ya, kalau mau bangun dari tidur ya, karena ini merupakan pallawa alih ya, pallawa sesuai dengan hadis yang mungkin yang sudah dibaca dulu ya. Ya, 3 kul ini dibaca kemudian ya disapukan kepada jasad kita semampu kita lah di depan, ke bawah dan sebagainya. Saya kira ini sudah biasa, jadi cuma saya ingin menegaskan bahwa 3 kul ini ya merupakan wirid ya umat Islam pada umumnya. Ya, wirid pada umumnya. Malah kalau kita lihat ya tidak ada golongan Islam ini yang tidak mengakui ya bahwa 3 surah ini perlu senantiasa kita baca, kita jadikan sebagai wirid terutama kalau mau tidur ataupun kalau mau bangun. Ya, dan Andre Gurta Abdurrahman Abu Dalek saya masih ingat ya, selalu diingatkan itu ya, bagi kita supaya tidak ada gangguan-gangguan ya dalam kehidupan kita. Karena kita lihat kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas itu boleh dikatakan gangguan lahir batin itu sudah tersimpul di situ. Ya, sudah tersimpul. Ya, kul a'udzu birabbil falak ada 4 di situ yang kita berlindung. Ya. Min syarri ma khalaq. Ya, kejahatan ciptaan Allah. Jadi semua ciptaan kejahatannya itu kita berlindung kepada Allah. Supaya dijauhkan. Min syarri ghasikin idza waqab. Kejahatan malam gelap gulita ini. Situ ada perampoknya, pencurinya, jinnya, macam-macam, setannya dan sebagainya yang berkeliaran ya, pada waktu gelap gulita. Nah, itu disebutkan min syarri ghasikin idza waqab. Kemudian sihir. Ya. Sekarang bertambah, ada lagi sihir lah, ada lagi ilmu hitam lah, ada lagi apa? Yang biasa ini yang mengganggu kehidupan kita. Ya, ya semacam hipnotis. Ya, hipnotis. Ya, jadi kalau orang baca ini insya Allah tidak akan terganggu dengan yang rupa-rupa sihir ini sekarang ini. Ya, sekarang ini berbagai-bagai kan dengan ilmu yang semakin ini ya hipnotis sekarang. Terkadang orang dia tidak merasa, dia bagikan semua ya harta yang ada pada dirinya. Nah, nanti setelah diambil oleh pencuri itu baru dia merasa ya menyesal. Itu kan hipnotis, namanya dihipno, ya dihipnotis. Itu ilmu, sama dengan sihir. Ya. Begitu juga hasad.
hasad, dengki, orang dengki ke kita, orang iri hati ke kita. Nah, ini kejahatan-kejahatannya semua kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi 4 itu adalah perkara yang sangat lumrah, yang sering ya terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian suratun Nas itu hanya satu saja di situ. Min syarril waswasil khannas. Gangguan setan jin dan setan manusia. Ya, apa waswas? Ya, keimanan kita terganggu. Diganggu. Untuk apa kamu salat ini? Untuk apa kamu beramal baik ini? Mengapa kamu masuk agama ini? Macam-macam lah gangguan-gangguannya. Termasuk iman kita juga ya terganggu. Ya. Jadi semuanya ini kita berlindung. Jadi 5 hal yang disebutkan di dalam kul itu kita kukuhkan awal dengan suratul Ikhlas. Dan kita kukuhkan dalam hati kita ketauhidan, keimanan kepada Allah secara utuh, maka mudahlah kita terlindung dari bahaya gangguan-gangguan yang 5 tadi. Ya, jadi itulah mungkin sebabnya para ulama, para malah ahli-ahli tarekat, sufi menjadikan ini sebagai pakaian, ya, sebagai wirid, hizb yang selalu dibaca. Ya, dan boleh ditambah bukan hanya 3 kul itu. Ya, dibaca juga kul ya ayyuhal kafirun, ya, untuk memelihara iman kita supaya jangan tergoda dengan keadaan orang-orang yang bukan Islam ini. Ya, kita baca itu. Malah ada ulama kita, Imam As-Sanusi itu saya baca dan saya ambil ijazahnya itu. Kita membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai akhirnya. Ya, untuk mengukuhkan 3 kul ini, ya, ketika kita mau tidur, ya, kita tambahkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, kita tambahkan supaya kita terpelihara ya daripada gangguan, baik gangguan makhluk halus ini, jin, begitu juga gangguan setan, gangguan manusia, ya, dan sebagainya. Ya, semua kita ya, terhindar kalau kita membacanya itu. Itu satu bacaan yang bagus ya. Kalau kita mau bangun ya kita tambah lagi, bukan lagi kerja aku, kita tambah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Nah, kita baca masing-masing 3 kali. Insya Allah kalau ini berterusan, maknanya kalau subuh kita baca itu mau bangun, ya, kita tambahkan kul 3 itu dengan wa may yattaqillah supaya Tuhan membukakan pintu rezekinya pada siang hari untuk kita ya, bekerja ya, dan menjadi sebab ya kita diberikan kelapangan rezeki insya Allah. Jadi ini semua wasiat-wasiat ya, daripada guru-guru kita. Ya, jadi mudah-mudahan kita yang malam ini ya kebetulan membaca ya tafsirnya ya, karena alangkah indahnya juga itu kalau kita ya, membaca kemudian kita hayati maknanya ya, ya, hayati isi kandungannya ya, sehingga kita betul-betul seakan-akan berhadapan, seakan-akan bermuwajahah, seakan-akan mendekatkan diri kepada Allah, meminta perlindungan, mengukuhkan keimanan
ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya kira itulah catatan terakhir yang terkait dengan surah ini. Ya, mudah-mudahan ya, kembali ingatan kita kepada teks ya bahasa Bugis ini ya, karena kalau kita lihat terjemahnya itu pas-pas ya, tidak sama kalau kita buat dalam bahasa Indonesia terkadang panjang penjelasannya, tapi maripe ya, bahasa Guruton ini maripe ya, artinya dia pas ya, dia pas ya, tentu mudah dipaham, walaupun saya tahu bahwa kita sekarang ini mungkin sudah banyak bahasa-bahasa yang kita dapatkan di sini ya jarang digunakan ya, jarang digunakan, dan itulah tujuannya sebenarnya kita membaca ini, di samping mengembalikan ya bahasa kita ya, kembali ingatan kita, di samping mempelajari maksud dan fadilah yang kita bisa dapatkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah. Surah yang tadinya sih pengajian bergeruta karena surah Al-Ikhlas diartikan tadi surah Al-Ikhlas apa sih mata-mata Ya, tidak salah pasti ya, semata-mata karena Allah ya, dan tidak ada tujuan lain, tidak ada interest lain, itu maknanya apa sih mata-mata ya. itu biasa kita pakai itu ya. Sudah sering kita dengar dan baca terjemahan maupun tafsir surah Al-Ikhlas di kitab-kitab tafsir, baik itu bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Kia lain sedih rasana. Ya, rasanya ketika tadi dibacakan Alhamdulillah terjemah dan tafsir Al-Ikhlas dengan pengantar bahasa Bugis. Seperti yang Reborta sampaikan tadi, meripe mateme ya. Maknanya. Sebenarnya saya ingin itu tidak perlu berbahasa Indonesia lagi, tapi mungkin ada yang belum mampu 100% ya, kalau saya hanya baca kemudian jelaskan dengan bahasa Bugis juga ya, jadi terpaksa saya ya, sedikit juga ya menambah ya, bahasa Indonesia. Iya, Pong. Karena kami juga tidak semua memahami bahasa Bugis yang sudah terdahulu. Seperti makna Al-Ikhlas tadi, baru kalau saya pribadi baru dengar apa sih mata-matang itu. Ya. Kemudian ada juga kata-kata nama malah. Nama malah. Iya, nama malah. Tidak memerlukannya. Iya. Itu jarang sekali didengar kata itu di bahasa Bugis sekarang. Saya teringat gelaran Datuk Sopeng pertama itu Temamala. Temamala ya, artinya tidak memerlukan. Yeah. Temamala ya. Lama kami pribadi apa artinya Temamala ini? Oh, terjawab di sini. Itu gelaran Datuk Sopeng pertama. Tadi lagi kata ada hukum utampai ya, utampaiko saya berdakwah lah ya, memanggil kamu. Patampa itu pemanggil. Oh iya, patampa ya. Belum pernah saya pakai kata itu selama. Digunakan dulu kan ini patampa na sebutingnya petanangki panguli nah itu digunakan itu di patampa na butingnya tanah panguli nah. Ada juga tadi yang jin sama abud, memang ini rete nah rete artinya bentuknya rete ya. Karena ada juga biasa rete itu dipotong rete. Ya rete itu berarti rete ya, juga potong juga
bahasa Bugis ini banyak perasaan. Ya, termasuk membacanya juga itu, membacanya. Saya sudah sedikit tidak terlalu lancar lagi, tapi masih bisa lah. Nah, masih bisa. Ya, karena jarang, ya selama ini tidak pernah lagi. Ya, kalau dulu memang agak lancar juga lah. Ya. Tapi alhamdulillah masih bisa. Iya, Ya, bisa memahami. Apalagi kalau tafsir ini karena memang ya, kebanyakan bahasa yang kita gunakan dulu. Ya, banyak bahasa-bahasa yang sering digunakan di kampung ya. Oke. Kemudian apa namanya? Banyak hikmah yang kami dapat tadi dari Mas Andri Gupta. Selain dari maknanya memang berbeda rasanya ketika Ya. ngomong bahasa Bugis. Klop rasanya. Kemudian Dan saya kira itulah tujuan kita, walaupun saya tahu bahwa kita ini udah bisa membaca dalam bahasa Indonesia terjemahannya apanya, tapi kita mau juga menikmati rasa bahasa Bugisnya itu. Nah, karena itu bahasa lingua franca kita, madetang kita ya, bahasa asal kita. iya, Oke. kami juga berterima kasih atas penyampaian Guru tadi, doa sebelum tidur. Ya, itu memang dari Rasulullah. Kemudian Andre Gurutta selalu mewasiatkan kita terlepas dari gangguan-gangguan malam, gangguan-gangguan kehidupan lah. Ya, dan alhamdulillah saya sudah selama ini saya jadikan sebagai wirid yang tidak pernah terlepas. Ya. Kalau tidak duduk mungkin sudah baring, sudah mau tidur baca lagi. Kalau terlepas ya, kalau bagus ya mungkin terkadang sebelum duduk juga baru baca, baru apa. Ya, tapi lihat keadaan lah yang jelas. Ya, saya tidak pernah terlepas. Ya, tidak pernah mau tidur ataupun mau bangun itu saya amalkan betul itu. Karena saya ingat Andre Gurutta selalu pesan itu. Ya, mungkin kami ya, tetap mempersilahkan Bang Tabe kepada para hadirin jika ada yang ingin didiskusikan atau diperjelas dari penjelasan tadi. Ada ya. Bisa diulang doa tidur tadi. Ada yang apa itu? Yang di chat Bang, bermohon bisa katanya diulang redaksinya doa tidur tadi. Oh enggak, doa tidur itu ayat-ayat kan. Ya. Artinya kalau kita mau tidur, di samping kita membaca 3 kul itu, kul huwallahu ahad, ya, kalau bisa, kalau saya ada masa 3 kali, kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ya. Setelah itu saya tambahkan lagi kalau mau tidur. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun bil rahim. Akhir surah apa itu? Surah Bara'ah ya. Ya akhirnya At-Taubah ya, Bara'ah ya, At-Taubah. Ya, ada di akhir itu. Ya, bisa dibaca di situ. Ya, itu kalau mau tidur, ya, kalau mau tidur. Ya. Fadilahnya itu banyak sebenarnya, ada di dalam ya kitab-kitab Andre Gurutta itu disebut. Nah, tapi bukan itu yang menjadi asas kita. Asas kita itu bukan hanya maukan fadilah itu, tetapi yang jelas yang menjadi amalan Andre Gurutta. Jadi kita pun ikut dan diwasiatkan. Nah, kemudian kalau mau bangun, ya, di samping tadi baca Kul huwallahu ahad 3 kali, Kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Kul a'udzu birabbin nas 3 kali, ya kita sambung lagi 3 kali. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, rasanya di surah Tolak ya. Rasanya ya. Tapi saya kira orang biasa ini membaca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'al kulli syai'in qadara.
Ya guru T itu saya lihat di rumahnya itu, ya itu selalu di kaligrafi itu ayat itu. Oh mayat takila di ujung baru itu juga di ujung lare dulu. Ya, nah, rasanya di Kabalangi juga dulu pernah ditulis itu. Ya, beliau sendiri yang tulis ya. Jadi karena itu memang ya selalu beliau baca. Ya, dan ada memang di dalam apa namanya kumpulan doa-doa termasuk doa yang dibuat oleh Guru Ta Al-Adiyatul Mabrurah ada itu. Ya, kita baca 3 kali. Setelah kita baca wa mayatakila 3 kali itu kita akhiri ya musabbibal asbab sabib ya, supaya kita ini di dalam mencari rezeki Tuhan menunjukkan ini jalan yang terbaik kita lalui ya supaya mendapatkan rezeki yang halal. Nah, itu yang karena wa mayatakila ini terkait dengan ya urusan-urusan kerja kita ya amal-amal kita untuk mencari tolabur rizq ya tolab rizqil halal ya itu kan termasuk yang diwajibkan fardhah ya ala kulli muslimin tolabul halali fardhatun ala kulli muslimin ya jadi itulah wiridnya ya, kita baca wa mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Jadi Guru T itu katanya bukan hanya rezeki dapat harta itu, termasuk bagi penuntut ilmu juga ini. Ya. Jadi orang kita semua menuntut ilmu itu rezeki juga supaya diberikan apa namanya ilmu yang berkah. Oh, itu juga yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apalagi ada dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajar kamu. Jadi kan jelas. Ya, untuk mendapatkan ilmu laduni, mendapatkan apa namanya ilmu-ilmu yang langsung ya, dari Allah, bukan dari buku, bukan dari asatizah. Ya, artinya betul-betul langsung dari Allah itu disebut wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di situ rizq di situ bukan hanya ya, harta benda ya. Jadi kita itu kalau bicara rezeki bukan hanya harta-harta itu termasuk yang paling bawah sebenarnya rezeki itu paling bawah ya. Yang paling atas itu ya ilmu lah. Ilmu itu adalah rezeki yang paling ya, mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu ya cukup ya. Artinya, jadi coba diamalkan lah kalau memang insya Allah dijazahkan itu ya. Saya berikan melalui saya. Jadi halal insya Allah kita. Mudah-mudahan diberkati insya Allah. Terima kasih. Terima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua ceritanya terkait surat Al-Ikhlas tadi, Puan. Al-Ikhlas. Yang keceritaan Wali Songo itu meminta masyarakat setempat untuk mencari sebuah pusaka yang bernama Mirah Dalima. Mirah Dalima. Ya, Mirah Dalima. Ya. Nah, ini masyarakat ini salah paham. Yang dicari adalah batu akik yang berwarna merah. Iya. Nah, ternyata pusaka yang dimaksud adalah surah Al-Ikhlas yang modalnya ada 5. Iya. Gitu. Betul kan itu ceritanya, Pon? Oh iya, ya bagus itu bagus juga ya sebagai motivasi juga itu. Iya. Itu motivasi. Merah dan 5 jadi. Iya. Iya, surah Ikhlas istilah lain daripada surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya. Iya. Itu. Ya. Kemudian saya mau cerita berbagi pengalaman ini, Puang. Iya. Jadi selama ini yang saya pakai itu kalau kemana-mana itu ini ayat surah Yasin ayat 9, Puang. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu saya pakai kalau ada razia polisi. Operasi zebra.
Iya, Nah, bagus. pernah satu ketika itu saya pakai motor bodong, Puang. Nah, Kalau nggak salah tahun 2019 itu, 2017. iya, 2017 saya pakai motor yang plat 2015. iya, Saya lewat Cempaka Emas. Nah, di situ di depan Cempaka apa namanya? Mall Cempaka Emas itu kan wali-wali polisi mak jaga. iya. Kanan kiri itu polisi berkelompok menjaga ini lalu lintas. Lalu lintas. Iya. Ya. Nah, pakai itu motor toh Ya. yolo apa kak lalu apa kok yolo no polisi mak jelok ke rumah riku wasingnya na jelok. Ya, Nah, jelok karena- rumah riku padahal motor plat 2015 di tahun 2017. Nah, sudah lewat. ya udah jadi lepak karo waleng ngelalang. Saya kasih jalan itu polisi untuk lewat di depan saya untuk naik itu mobil ke motor di belakang saya. Iya. Nah, keteneng apa uluna motor kuro. Mana kedek na baca 2015 patnya. Iya, nah. Subhanallah, masya Allah, syukur kak sama biru supong lataran. Baraka itu. Barakatung ngiro pada amir. Ya kan pakai nabita kan. Ya, itu juga pakai guru ta Amri Said. Amri Said juga ya. Ya, waktu ketika beliau kan di Lampasu, waktu beliau mau pergi mengajar di Mangkoso. Iya. Waktu apa sih? Tentara apa sih istilahnya? Tentara nikah tanya. Apa sih ITI itu apa itu ceritanya itu? Oh, DTI ya, gurila. Ya. Jadi beliau tuh di perjalanan itu menuju ke Mangkoso dihadang oleh sejumlah tentara. Iya. Nah, jaro garek tentara kan alena mau kayak cerita ku masih di Mangkoso. Jaro garek tentara itu celingu sampai guru tak labok toh. Ternyata laboknya guru tak. Iya. Tetap mau punya rumah celing rone itu. Iya, tentara. Sama ya rona baca roh. Wajalna min baini ya. Ya nero praktekkan untuk maka kue alhamdulillah. Ada Mbak kasih itu. Jadi 5 kali rasio operasi sebera saya lolos terus. Ya. Kapan nero polisi deh nih tak. Penting itu, wadin terjazahkan itu kawan-kawan yang ada sekarang ini supaya napakir. Terima itu Pak Dokter. Dan ternyata kapan itu na perlu motor Ya, betul. Yang penting yakin, percaya, ya kan? Insya Allah barakat dong. Apalagi dan cocok itu dipakai di masa-masa pembegalan, kejahatan jalanan. Iya betul. Bekasi ini, Bang, itu rawan dengan begal. Iyalah. Itu kalau dibaca Insya Allah. Ya, Insya Allah ya. Kita bisa selamat, kita bisa. Polisi saja lolos, apalagi begal. Cuma begini, ini dari segi pemahamannya, kita membaca wirid-wirid ini, jangan terlupa bahwa yang menyelamatkan itu Tuhan. Ya, jadi jangan menganggap bahwa bacaan itulah yang jangan ada terlintas dalam hati kita itu. Termasuk musik. Ya, bagi kita mengatakan keberkahan bacaan kita itu maka mendatangkan rahmat Allah ke kita. Itu yang juga perlu karena banyak juga kejadiannya. Jadi setelah pada Qur'an yang kali yang pakai bacanya Lena, ini rasa-rasa, aduh salah, salah TK. Nah, coba keyakinannya beda. Jadi itu saya luruskan ya. Ya, pengalaman saya ada seperti itu, Bang. Jadi ceritanya saya mau ke Taman Mini Indonesia Indah di Baitul Quran. Waktu itu ada seminar. Saya lewat PGC Pak Puang. Di Cililitan. Situ polisi berlapis. Itu berlapis 3. Surat-surat motor masih itu motor saya pakai. Kan motor pinjaman juga kasihan. Jadi 3 lapis polisi itu saya lewati. Maka mereka mana sedingin, pori-pori sedingin. Jadi saya di situ bangga. Jadi saya lupa lainnya keyakinan itu sampai setelah itu nah saya berpikir itu sama seding itu di depan saya itu saya tersesat di jalan sampai saya kesasar masuk tol, Bang. Saya masuk tol ketika itu
saya langsung ditegur oleh Tuhan, ya kan? Wah, tidak boleh bangga, tidak boleh sombong. Iya, dan jangan menganggap itu yang menyambut, jangan. Ya. Saya sempat satu kali tuh, Pun. Ya. Saya nyasar di tol, Masya Allah. Ya. Untungnya ada orang lewat, warga setempat. Saya minta untuk minta tolong diangkatkan motor saya nyebrang. Iya, betul. itu pengalaman, Pong. Jadi itu saya betul. Saya luruskan tadi supaya kita yang baca-baca apa segala ini tetap hati kita itu bergantung kepada Allah. Ya, jangan kepada bacaan kita, termasuk kalau kita berobat di rumah sakit di mana, jangan bergantung obat itu yang menyembuhkan, jangan. Ya, keyakinan kita itu Tuhan yang menyembuhkan, ini hanya sebab, ini hanya jalan, ini hanya yang pastikan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya, jadi itu kita harus, keyakinan kita itu kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Ya, insya Allah ya. Kita jangan sama sekali tidak ada rasa-rasa ini bahwa insya Allah saya tidak ada masalah lagi, sudah kuncinya sudah ada dapat. Oh jangan. Kita mesti tetap keyakinan kita kepada Allah. Tapi kita baca itu karena itu merupakan tuntunan dari ajaran agama kita. Saya kira itu yang alhamdulillah. Banyak, Pun. Iya, Pak, selamat. Saya kira cukup ya. Diluruskan pemahaman. Untuk mengakhiri pengajian kita, kami harapkan berkat. Berkati dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wal arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Anta rizqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa min kulli da'in wa saqamin. Ya akramal akramin. Allahumma jami'a tadari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqatan li takhrijil ulama'il qanitin wa du'atil mutkinin wal murabbin al mukhlasin wa jalla manaran ariqa lil ulumil islamiyah wa qalatan ma'muratan lil ma'arif al thaqafiyah wa masdaran nasil syara'i diniyah bi minhaj ahli sunnati wal jamaah. Ya zal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi amalina bi hadhil jami'ah waj'al muassasati at-tarbawiyah wa ad-da'wiyah wal-ijtima'iyyah fi hifzika wa ri'ayatik ya arhamar rahimin. Allahumma saddid wa dawlata Indonesia ka dawlatin mubarakatin fi taqaddum wassalam wa saira biladil muslimin ya hannan ya mannan. Allahumma akrim zatil istiqamil haqqi wal khair waj'al bukatan maimunah wa baldatan thayyibatan ma'murah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal du'ana bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Selamat.
Kita akan berjumpa kembali di pengajian berikutnya. Demikian pula kepada para hadirin. Terima kasih banyak atas kehadiran Pak. Semoga diberi kesempatan untuk bersuara kembali. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wad da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta izin. Ya, di sini Bang.